Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Askal Fikri dari Pekalongan. 3 saja, nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Pak siapa? Nomor 1 Bu Megawati. Nomor 2 Ahok. Nomor 3 Prabowo. Udah ambil sepedanya. Hai semua teman-teman, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pertama sekali saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua karena channel ini sudah mencapai 20.000 subscriber. Tanpa teman-teman Bapak Ibu Guru, channel ini tidak ada apa-apanya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas like, comment, share, dan subscribe Bapak Ibu. Semoga setiap kebaikan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, pada video kali ini kita akan bahas modul dari belajar mandiri calon guru PPPK dari SIM PKB. Topik kali ini tentang teori belajar, yang mana teori belajar itu ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Pada video kali ini kita akan fokus pada teori belajar behavioristik. Untuk teori belajar kognitif, konstruktivistik, dan humanistik akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Guru jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan dalam channel ini. Oke, sebelum kita masuk ke teori belajar behavioristik, di sini saya sudah menyiapkan satu soal sebelum kita masuk ke teori belajar behavioristik. Soalnya adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Rekonstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitivistik, E. Behavioristik. Oke, soal ini nanti akan kita jawab di akhir materi yang akan saya berikan. Oke, sekarang kita masuk ke rangkuman dari teori belajar behavioristik. Oke, ini dia teori belajar behavioristik. Kita masuk ke pengertian dari teori belajar behavioristik itu sendiri. Ya, jadi teori belajar dari behavioristik merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus atau input dan respon atau output. Oke, nanti di sini kita akan menyingkat stimulus sebagai S dan respon sebagai R. Oke, adapun tokoh-tokoh dari teori behavioristik itu antara lain yang pertama adalah John R. Watson dengan behavioristik klasik. Lalu Ivan Petrovich Pavlov dengan classical conditioning. Lalu ada Edward L. Tordick atau dengan law of effect. Lalu ada Skinner dengan operant condition. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai teori-teori yang diberikan oleh tokoh-tokoh dari teori behavioristik ini. Kita masuk ke yang pertama, yaitu teori oleh John R. Watson. Menurut John R. Watson, objek utama yang dapat diamati adalah perilaku. John R. Watson tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Konsep belajar menurut Watson adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan S dan R, yang mana tadi adalah S dan R itu adalah stimulus dan respon, dan memberi perangsangan sehingga menimbulkan refleks atau perilaku. Itu dia menurut John R. Watson. Menurut Ivan Petrovich Pavlov dengan classical conditioning, perilaku semua organisme, perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis.
Model belajar Panplock disebut juga sebagai belajar tanda-tanda. Kode dan sinyal mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Terjadinya perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Itu dia menurut Ivan Petrovich Panplock dengan classical conditioning-nya. Oke, menurut tokoh selanjutnya yaitu oleh Edward L. Tordick. Di mana di sini ada beberapa poin penting yang dikemukakan oleh Tordick. Yang mana pertama itu adalah perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. Lalu, 3 hukum utama dalam proses belajar yaitu ada hukum latihan, ada hukum pengaruh, ada hukum kesiapan. Dan latihan dapat menguatkan hubungan S dan R, yaitu stimulus dan respon. Lalu, kekuatan hubungan SR, stimulus dan respon, dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Lalu, pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila satu unit perantara siap menggerakkan respon. Lalu, apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Itu dia menurut Tordick. Lalu menurut Skinner dengan operant condition. Poin utama yang dikemukakan oleh Skinner yaitu tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus. Jadi yang paling berperan di sini adalah stimulus. Tidak ada faktor perantara lain. Lalu poin kedua yang dikemukakan oleh Skinner, respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi, yaitu respon operan. Sedangkan stimulusnya adalah stimulus operan. Lalu yang ketiga, yang dia kemukakan, ada 3 syarat terjadinya interaksi antara organisme dan lingkungannya. Yang pertama, ketika respon terjadi. Yang kedua, respon itu sendiri. Yang ketiga, konsekuensi penguatan respon. Oke, sekarang kita masuk aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Ada beberapa poin penting yang saya buat di sini, yang mana aplikasinya. Yang pertama, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua, mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ketiga, unsur-unsur penting dalam behavioristik, hubungan SR, stimulus respon, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping, dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement, dan hukuman. Lalu, aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran. Lalu, sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil test. Ya, adapun faktor penting dalam belajar behavioristik sebagai berikut. Yang pertama adalah masukan atau input yang berupa stimulus. Lalu, keluaran atau output yang berupa respon. Yang ketiga, faktor penguatan baik positif reinforcement maupun negatif reinforcements. Oke, itu dia untuk teori kali ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal yang sudah saya berikan tadi di awal video. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa jawabannya, bukan? Ya, jadi teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar, ya, yaitu behavioristik. Oke, sekarang saya akan memberikan soal latihan kepada Bapak Ibu Guru. Untuk soal latihan ini, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Adapun soalnya sebagai berikut. Soalnya adalah ada 3 hukum utama dalam proses belajar, yaitu hukum latihan, hukum pengaruh, dan hukum kesiapan. Hal ini dikemukakan oleh A. Edward L. Tordick, B. Skinner, C. Ivan Petrovich Panplock, D. John R. Watson.
Oke, silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, demikian pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan apabila ada saran untuk video selanjutnya, silahkan diberikan di kolom komentar. Oke, tetap semangat. Semoga Bapak Ibu Guru lulus di tes P3K tahun ini. Amin. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.